Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperkenalkan mesin Hugong Walmec Wave 315 KD. Jadi ini ampere maksimalnya bisa sampai 315. Di sini banyak fitur-fitur yang di situ mungkin baru. Jadi untuk mesin ini full digital. Jadi nggak ada tombol-tombol satu-satu, nggak ada pengaturannya pengaturannya cuma satu, cuman ini di sini banyak tombol-tombol lain. Jadi bisa dilihat di sini, kita jelaskan mulai dari ujung sini dulu. Gas push ini untuk ngetes gas. Jadi biasanya setelah ganti atau mau menyalakan mesin, kita cek gasnya di sini. Jadi ini untuk ngatur atau untuk mengecek tekanan dari gas. Biasanya kalau di dalam ruangan seperti ini cukuplah pakai 10 sampai 15 per menit. Ya. Terus di sini ada pulse. Pulse ini biasanya digunakan untuk ngatur. Kalau ini nggak dinyalakan seperti ini nggak akan bisa ngatur untuk pulse ratio, frekuensi dan yang lainnya, ini nggak akan bisa diatur. Tapi kalau pulse ini dinyalakan, nanti bisa dibuat pulse ratio. Nanti kita jelaskan lagi apa sih fungsinya dari pulse. Biasanya dipakai untuk ngelas plat-plat yang sangat tipis. Contoh ngelas knalpot yang di situ nggak bisa kalau kita continue. Biasanya kan kita pakai pulse. Tapi kalau untuk plat-plat yang di situ ukurannya 3 mili ke atas, ya bisa continue. Kita biasanya nggak perlu pakai pulse. Terus di sini ada manual sama otomatis, ngaturnya di sini. Kalau ke atas ini manual, jadi dinyalakan, dilepas, ditekan nyala, dilepas langsung mati. Tapi kalau untuk yang otomatis, ditekan nyala, dilepas tetap nyala. Kalau mau mati kan ditekan lagi, terus dilepas baru mati. Jadi kalau untuk plat-plat atau untuk pengelasan yang pendek biasanya pakai yang manual. Tapi kalau untuk pengelasan yang panjang biasanya kita pakai yang otomatis. Terus di sini ada beberapa pengaturan lagi. Yang atas ini kalau kita pakai switch, ya, pakai switch GTAW, pakai yang atas. Kalau pakai yang nomor 2 ini biasanya GTAW tapi pakai colek. Jadi mungkin mesin-mesin seperti mesin-mesin yang lama. Jadi tungstennya itu harus disentuhkan ke benda kerja dulu langsung nyala. Jadi nggak ada switchnya. Terus yang paling bawah ini SMAW. Jadi mesin ini bisa digunakan untuk GTAW maupun SMAW. Oke, di sini ada pengaturan AC maupun DC. Kalau AC ini biasanya dipakai untuk pengelasan aluminium. Jadi pengelasan aluminium pakainya AC, tapi untuk pengelasan baja karbon atau mild steel biasanya kita pakai yang DC. DC-nya kita pakai DC EN atau elektroda negatif. Jadi tungstennya kita hubungkan ke kutub negatif, benda kerjanya kita hubungkan ke kutub positif. Supaya apa? Supaya nanti panasnya banyak ke benda kerja, supaya tungstennya nggak gampang kumpul. Karena untuk pengelasan GTAW ujung tungsten harus lancip. Terus ada pengaturan di sini banyak. Kita mulai dari yang paling awal dulu di sini. Di sini adalah gas awal, ya. Jadi kalau ini pengaturannya satuannya detik, second. Kalau kita ini atur 1 detik, berarti nanti 1 detik kita pencet itu gas saja yang keluar tanpa ada artnya. Baru nanti setelah 1 detik gas keluar, baru artnya nanti nyala. Ya, ini pengaturannya di sini. Untuk naik turunkannya di sini. Ya, terus berikutnya ignition current. Ignition current ini diambil beberapa persen dari welding current atau ampere utama. Jadi biasanya untuk penyalaan awal itu ampernya agak kecil dulu, baru nanti beberapa detik ngaturnya di upslope sini untuk ngatur lamanya. Nah, ngatur lamanya di upslope. Jadi ignition current ini lamanya berapa detik itu ngaturnya di upslope. Jadi kalau ini tadi kita pakai 0,4 detik. Jadi setelah nyala ampernya cuma 42% dari welding current dulu selama
0,4 detik baru nanti masuk ke welding current. Jadi ada ampere kecil dulu baru nanti masuk ke welding current-nya. Terus downslope ini kalau mau matikan. Jadi kalau pakai yang otomatis kan ditekan nyala, dilepas tetap nyala. Kalau mau matikan kan ditekan lagi. Lah, ini biasanya di downslope ini satuannya berapa detik, lamanya arc force-nya sini. Arc force-nya ini 40%, kita atur 40% atau 50% dari welding current. Jadi 50% dari welding current-nya itu digunakan ampere waktu mau matikan. Jadi kalau pakai ini pengaturannya kecil dulu baru masuk ke welding current. Kalau mau matikan ke arc force-nya itu ampernya berapa persen, lamanya ngaturnya di downslope-nya sini. Terus paling ujung di sini ada untuk gas terakhir. Jadi untuk melindungi setelah arc-nya ini mati, gasnya akan tetap keluar. Lamanya berapa detik, lamanya ngaturnya di sini. Supaya apa? Biasanya kan kalau arc-nya mati tapi cairan ini kan masih bentuknya cair. Nah, ini bahaya kalau sampai kena gas dari luar, itu akan porosity. Jadi biasanya dikasih gas di ujungnya sini. Ya. Jadi untuk pengaturannya ini ngaturnya lamanya gas awal, terus di sini berapa ampere awal, lamanya ngaturnya ini di upslope, welding current ini ampere atau apinya waktu kita ngelas. Terus kalau mau matikan di downslope, lamanya ini berapa detik, besarnya ampere di arc force-nya ini. Terus paling ujung di sini ada gas terakhir, gas pelindung terakhir. Biasanya ini ngaturnya di ujung. Jadi supaya untuk melindungi ujung pengelasannya supaya nggak terkena kontaminasi udara luar. Ya. Jadi ini kita pakai DC. Terus kita ubah pulse-nya ini kita pakai. Kalau pulse-nya ini ditekan, dinyalakan, akan ada tambahan pulse ratio. Jadi pulse ratio ini pengelasannya akan kedip-kedip ya, nyala enggak ngaturnya di sini, frekuensinya di sini. 40 Hz, semakin besar frekuensinya semakin cepat. Ya. Frekuensinya di sini, terus pulse-nya atau ampernya di sini. Jadi besar kecil itu antara welding current sama pulse ratio. Jadi yang kecil ini ngambilnya pulse ratio, yang besar ini ngambilnya di welding current. Lamanya kedap-kedipnya, kecepatan kedap-kedipnya ngaturnya di frekuensi. Ya, itu. Pengaturannya itu kalau ada pulse, biasanya dipakai untuk pengelasan plat-plat tipis kayak knalpot dan sebagainya. Terus di sini juga ada untuk penggunaan AC, ada tambahan AC frekuensi sama AC balance. Jadi kalau AC balance ini antara positif sama negatif. Kalau AC itu kan selalu berubah-ubah, nggak ada kutub positif sama kutub negatifnya yang tetap. Nah, untuk frekuensinya bisa diatur di sini. Nah, frekuensinya bisa diatur di sini. Kalau AC balance-nya 50%, jadi antara kutub positif sama negatifnya ini berubahnya 50%. Bisa diatur di sini kalau mau ditambahi ataupun dikurangi. Ya. Frekuensinya juga di sini, kalau 50 Hz di sini. Perubahannya ini juga bisa diatur frekuensinya. Jadi mesin ini sangat kompleks ya. Banyak pengaturannya. Jadi kalau untuk pengajaran yang baru-baru, nah ini harus dicatat dulu semuanya karena tombolnya ada banyak. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa diulangi lagi untuk videonya ataupun bisa tanya-tanya langsung ke kolom komentar. Oke, terima kasih.